Oh ya, untuk para bapak-bapak atau AA atau mas-masnya yang punya jenggot kayak aku nih ya, harus bener-bener telaten, agak sedikit PR juga sih karena kadang-kadang suka nyangkut-nyangkut gitu di apa sih di jenggotnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reka Haryanto di channelnya Dapur Orange yang saat ini kita akan mereview sunscreen yang setiap hari aku pakai, itu sunscreennya Madam G. Karena sekarang itu ada sunscreennya Madam G itu mengeluarkan varian baru, yaitu adalah sunscreen Madam G Protect Me yang sunscreennya udah SPF 30, PA-nya plus dan ada ekstrak kalendulanya. Ini yang baru ya. Aku dari dulu itu pakai sunscreennya ini, pakai sunscreennya dari Madam G yang Protect Me yang ada aloe veranya. Ini aku udah pakai setahunan lebih dan setiap hari pakai ini walaupun ini nggak ada PA plus-plusnya. Aku selalu pakai ini karena memang di wajahku itu nggak bikin jerawatan, pokoknya cocok aja. Karena terus terang bagi aku itu sulit banget nyari sunscreen yang cocok. Kulit aku itu tipikal yang berminyak dan acne prone ya, jadi gampang banget minyakan, gampang banyak kayak nggak habis makan bala-bala ya, apa sih namanya, gampang banget jerawatan. Jadi aku semenjak pakai ini kulitku aman-aman aja, makanya walaupun gak ada PA plus-plusnya ya terpaksa deh aku tetap pakai ini karena memang daripada nggak dilindungi kan mendingan dilindungi walaupun mungkin kadarnya nggak banyak. Tapi aku pernah ada kegiatan di outdoor gitu ya, waktu itu jadi MC-nya 17-an di kampung aku dan aku full cuman pakai ini dan itu berhasil melindungi banget kok. Jadi kayaknya ini juga memang bagus, bukan kayaknya, memang bagus dan memang aku pakai gitu. Sekarang karena berhubung ini apa sih udah ada yang ada PA plus-plusnya, produk baru, aku langsung borong deh beli tiga karena memang apa sih aku cocok pakai Madam G, jadi aku sekaligus aja beli 3 walaupun belum pernah nyobain ya. Jadi review ini aku pakai setelah 1 minggu pemakaian ya. Pertama-tama kita akan review dari packagingnya ya. Terus terang packagingnya yang ini tuh lebih glossy, sedangkan yang dulu itu kemasannya lebih doff. Dia lebih doff dan memang gampang banget kotor ya. Kalau lihat nih. Ini kotor banget, kelihatannya jadi jorok banget ya. Tapi kalau ini karena ini lebih glossy dan memang tidak cepat kotor ya. Kemasannya sama-sama isinya ya, kok kemasannya sih isinya sama-sama 60 ml ya. Kemudian yang berbeda itu adalah dari segi tutupnya ya. Kalau yang dulu itu tutupnya dia flip top. Sebenarnya kalau yang flip top ini memang terus terang agak lebih mudah ya, mudah untuk kalau memang misalkan kita pemakaian itu lebih mudah, jadi tinggal di flip. Tapi kekurangannya dia tuh kelihatan kotor banget, jadi kelihatannya kayak jorok banget gitu deh. Tapi kalau yang baru itu tutupnya diputer gini. Kalau memang misalkan mau dipakai itu kita nggak bisa gunain satu tangan karena memang kalau satu tangan aku sering banget ini jatuh-jatuhan. Kalau memang misalkan ditanya lebih suka mana, yang tutupnya puter kayak gini atau flip top kayak gitu, sebenarnya sih tergantung orangnya ya. Bagi aku sih nggak ada masalah mau flip top mau tutupnya puter kayak gini, it's okay, no problem. Yang penting isi di dalamnya ya, karena memang terus terang kalau isi di dalamnya agak sedikit berbeda dari kandungannya pun jelas berbeda. Kalau yang pertama itu dia selain SPF 30-nya dia mengandung aloe vera extra ya. Jadi dia itu lebih ke arah sunscreen yang soothing gitu, jadi yang lebih calming di mukanya itu gitu loh. Jadi dan memang dia nggak sedikit white case, jadi memang nggak sedikit, maksudnya nggak white case gitu, walaupun memang pas di aplikasinya dia agak putih. Tapi dia pas waktu beberapa lama dia nggak menimbulkan efek tune up gitu. Tapi kalau yang ini dia ekstranya adalah ekstrak kalendula. Jadi ada mineral oilnya. Mungkin kalau yang kulitnya agak sedikit sensitif terhadap mineral oil ya, bakalan agak sedikit membuat jerawat. Tapi klaimnya sih ini tidak comedogenic dan tidak akan menimbulkan jerawat. Tapi kan setiap kulit orang berbeda ya.
Tapi di kulit aku setelah 1 minggu pemakaian itu maksudnya nggak menimbulkan yang jadi jerawatan, nggak. Tapi memang dia agak sedikit ada efek tune up-nya gitu untuk yang formula baru ini ya. Nah, kita coba lihat ya. Untuk yang baru itu, oke, ini lihat ya. Nah, lihat dia kental kan. Nah, tapi sih kental juga nggak nggak jauh. Nah, oke, bedanya sama. Ini formulanya sama-sama putih ya. Ini yang lama, ini yang baru ya. Nah, lihat ya. Nah, lihat ini yang baru, yang lama. Oh, lihat. Jadi konsistensinya sih nggak begitu berbeda jauh ya, dengan yang lama dengan yang baru. Tapi memang kelihatan banget ini. Nah, lihat beda ya. Ini yang lama, yang ini baru, yang ini yang lama. Jadi yang baru itu dia agak sedikit light. Jadi gampang banget ngeblendnya. Jadi karena ini aloe vera jadi ada efek dinginnya ya. Kalau yang lama yang baru itu dia nggak ada aloe veranya. Emang sih nggak meninggalkan sensasi dingin ya, tapi memang agak sedikit ada efek tune up-nya bagi orang-orang yang memang kalau kalian, nah lihat ya, lihat. Nah, ini yang baru, ini yang lama. Kelihatan kan kalau memang misalkan yang baru itu yang lama itu dia tidak tidak ada efek tune up-nya. Jadi di blend itu ya blend aja ke kulit biasa, jadi kayak kulit biasa kan. Nah, kalau ini yang baru nih, dia agak sedikit sulit di blend dan ada efek tune up-nya. Oke, tapi sebenarnya kalau lama-kelamaan sih dia juga bakalan ngeblend biasa aja, cuman pas awal-awalnya agak sedikit sulit. Dan kalau memang misalkan kering, dia akan sedikit peeling gitu loh, tidak sempat ke blend itu dia akan sedikit peeling. Nah kan sama aja kan. Nah tapi kalau sebenarnya kalau memang misalkan dia di muka, dia meninggalkan efek tune up, tapi tune up-nya nggak tune up yang kayak kita pakai BB cream atau foundation, nggak kok, biasa aja sebenarnya mah. Terus yang paling aku notice adalah nih kalau yang baru itu sunscreen-nya dia. Aku kan ini ada jenggotnya nih, ada jenggot, ada kumis di sini, terus ada alisnya tebal kayak gini. Ini agak sulit banget kalau ninggalin di sini nih. Kalau yang lama itu gampang banget di blendnya kalau pas ninggalin di sini. Tapi kalau yang baru itu ya agak sedikit PR kalau buat bapak-bapak yang ada kumisnya kayak gini ya. Karena soalnya kan kalau sunscreen kita harus pakainya 2 ruas jari dan itu banyak banget gitu. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung cobain aja sunscreen-nya. Aku bakalan cuci muka dan memang bener-bener nanti mukanya biar fresh. Oke, sekarang aku sudah cuci muka, jadi kita akan mulai nyobain sunscreen Madame G yang baru ya. Kita ikat dulu rambutnya biar nggak ngalangin. Rambut kribonya kita ikat dulu ya biar ngalangin. Kemudian juga kita lap dulu mukanya. Dulu mukanya. Aku akan benar-benar melakukan skincare rutin aku setiap pagi-pagi, setiap yang memang aku lakukan. Jadi kalau pagi-pagi itu sebenarnya aku mah cuman pakai Hada Labo yang lotion dan milk aja, terusan sunscreen, udah itu aja. Jadi kalau pagi-pagi itu aku nggak suka pakai skincare yang ribet-ribet, yang segala dipakai gitu, enggak ya. Aku nggak pernah pakainya yang banyak kayak gitu, cuman pakai ini aja, pakai ini lotion sama milk, kemudian juga sunscreen deh, udah itu aja ya. Kemudian oke, kita cobain sekarang pakai Hada Labonya ya. Lihat, biasanya aku pakai kayak gini aja, ditepuk-tepuk. Jadi kalau pagi-pagi mah nggak ribet ya, tapi kalau skincare malam
aku rada banyak banget karena memang aku bener-bener skincare itu concernnya cuma di malam gitu, karena memang yang aku rasain gitu ya, yang paling penting untuk siang hari itu adalah sunscreen dan karena Hada Labo ini juga udah cukup banget buat ngelembapin, jadi nggak perlu pakai skincare yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau malam aku memang skincare-nya agak sedikit lengkap gitu ya, dari tonernya, kemudian juga double cleansing, ada serumnya, kemudian juga peeling kadang-kadang seminggu sekali gitu. Jadi dan inilah gitu loh ya, ini adalah kondisi kulit aku ya, kondisi kulit mukanya nih, ini jerawatan. Nah ginilah, udah halus-halus ting, nggak bagus-bagus amat juga kulitnya, cuman ya karena kalau kalian tahu gitu ya, aku itu mukanya dulu ya pada saat keluar SMA, kemudian juga belum kerja gitu, mukanya jerawatan parah banget. Jadi sekarang kenapa aku rada sedikit aware terhadap muka aku, dan memang bersyukur banget udah sih bisa balik lagi kayak gini. Ini sama sekali nggak perawatan di dokter, aku cuman pakai skincare. Jadi intinya harus rajin aja, harus telaten, harus coba menemukan skincare yang tepat, dan jangan lupa pakai sunscreen, karena aku ngerasa memang sunscreen itu penting banget ya. Aku pakai produk Madame Gini ya, yang ini tuh udah berapa ya, udah setahun apa lebih lah, pokoknya mah udah lama banget. Pertama, selain ini produknya cocok di aku yang memang cenderung berminyak dan ke arah acne prone, jadi dia itu harganya murah banget. Ini kadang-kadang aku di online shop kalau lagi promo cuma dapat 18.000 gitu. Kadang-kadang kalau memang nggak promo itu 26.000. Pokoknya 20.000 aja udah dapat sunscreen 60 gram, dan ini bisa kepake lumayan lama. Apalagi kan sunscreen itu boros banget ya, karena harus 2 jari. Nah sekarang juga ini juga sama. Nah ini kita akan cobain pakai sunscreen yang ini ya. Dan aku belinya langsung 3 nih, karena mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi aku, sama dengan sunscreen yang kayak gini. Karena sama sih, dari dulu juga aku kalau beli sunscreen itu nggak pernah satu, aku selalu nyetoknya sekalian banyak, karena memang kalau habis kan nggak mungkin kita nggak pakai sunscreen gitu ya. Sekarang kita coba ya, ini 2 luas jari. Kalau dari tekstur sih ini memang lebih kental ya, lebih kental dari Madame G yang pertama gitu ya, yang tipe yang dulu gitu. Kalau yang ini tuh agak kental, udah nyari ya. Kemudian kita blend. Nah, memang sih dia agak sedikit white case ya. Pertamanya itu agak sedikit white case. Nah, coba dilihat aja nanti ya. Jadi, untuk para bapak-bapak atau atau mas-masnya yang punya jenggot kayak aku nih ya, harus bener-bener telaten, agak sedikit PR juga sih, karena kadang-kadang suka nyangkut gitu di jenggotnya sunscreennya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti juga dia ngeblend kok, dia ke belakang juga. Intinya jangan sampai nunggu dia kering, karena kalau dia kering itu dia miling gitu, nantinya jadi ngelupas, jadi kayak dan dia nggak bisa di layer. Dalam artian kayak gini, di layer itu kalau memang misalkan kita mau pakainya sedikit-sedikit terusan di layer gitu ya, jadi 2 lapis, itu nggak bisa. Itu biasanya langsung peeling gitu, langsung merudul lah, nama kalau orang Sundanya bilang. Jadi nggak bisa ngeblend nyatu gitu. Kalau biasanya kan, kalau yang dulu aku Madame G yang dulu itu suka di layer ya, jadi pakainya juga sedikit-sedikit, 1 jari dulu, nunggu rada kering, kemudian juga di layer lagi 1 jari lagi gitu. Tapi kalau ini nggak bisa, karena kalau di layer kayak gitu dia bakalan peeling. Nanti deh aku contohin di satu daerah, di spot
dan dia bakal peeling gitu. Nah kan nggak sebenarnya nggak ninggalin white cast yang kayak gimana gitu ya. Kalau udah dibikin lama dia bakal ngeblend sendiri kok. Jadi nggak, white case-nya nggak terus-terusan kayak gitu. Di daerah sini nih. Biasanya sih yang sulit banget di blend itu yang daerah banyak rambutnya. Kalau bagi cowok-cowok yang banyak rambutnya kayak gini, yang agak PR. Tapi kenapa aku pertahanin pakai Madame G? Karena memang aku ngerasa memang udah cocok banget gitu pakai produk-produk Madame G nih. Ya, aku agak zoom dikit. Oke. Nah kan? Udah kan? Nah, udah bersih. Nah, tuh. Oke. Udah oke kan? Nah, terus yang aku rasain sih ya, memang ini lembab ya. Terusan yang aku rasain juga ini tuh nggak bikin berminyak. Jadi minyaknya kalau yang pertama itu agak sedikit bikin berminyak ya, tapi dia memang sama-sama lembab karena di sini ada aloe veranya. Kalau di sini dia nggak ada aloe veranya, tapi ada mineral oil dari calendulanya mungkin ya. Dan aku ngerasa ini memang cukup bikin lembab dan memang nggak bikin kayak gimana gitu ya. Tapi tetap mengkilat. Ini terlihat mengkilat tapi nggak berminyak gitu loh. Apa glowing kali ya namanya kalau yang kayak gini tuh namanya. Nah, aku sih selama 1 minggu pemakaian sih nyaman-nyaman aja. Tapi kadang-kadang aku kesal juga sama sama produk Madame G sunscreen yang baru ini karena kadang-kadang dia peeling, kalau kita salah pakainya gitu loh. Jadi nggak harus, tekniknya harus benar, ya hasilnya bakal bagus gitu. Tapi kalau kitanya lagi nggak bener, nantinya peeling aja. Tapi pas di peeling gitu dia copot sendiri. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau memang misalkan dia peeling kayak gitu, dia tetap bisa ngelindungi muka kita nggak? Aku jadi ragu juga. Tapi kalau memang kita makainya bener nih ya, kayak sekarang fine aja kok, nggak ada feeling, nggak apa, lembab juga enak. Nah, terusan dan memang dia kan klaimnya memang agak bikin kulit kita cerah sih. Aku ngerasa memang 1 minggu pemakaian sih memang mungkin ada efek tune up-nya ya, tapi nggak bikin tune up yang kayak gimana gitu. Enggak sih, pokoknya intinya untuk harga di bawah 20.000, aku intinya lagi promo ya. Aku promo dapat harga Rp18.000 di Lazada. Jadi aku sekalian beli 3. Jadi untuk harga Rp20.000 dengan SPF 30 dan PA-nya plusnya ada 3, itu cukup worth it lah, karena memang ini juga ringan banget ya. Aku juga pernah nyobain sunscreen yang memang white case-nya kayak tadi gitu, pas waktu apply pertama gitu. Dia agak berat ya, karena jatuhnya di kayak foundation gitu. Jadi bukan foundation, kayak BB cream gitu ya. Dan memang itu untuk cowok-cowok agak sedikit ngeganggu ya, karena memang nggak mungkin juga kan kita keluar rumah kayak lenong kayak gitu. Jadi kalau yang ini sih masih oke banget, masih tolerable banget. Tapi kalau memang misalkan teman-teman semua yang nggak suka juga yang agak sedikit tune up, efek tune up-nya, tapi tune up-nya masih oke aja lah, masih lihat kan, nggak tune up yang kayak gimana kan, nggak tune up yang kayak gimana. Memang aku kurang saranin produk Madame G yang ini gitu ya, pakainya yang ini aja. Karena kalau yang ini mah dia bener-bener kayak kulit kita aja gitu. Jadi memang sunscreen, cuman sayangnya dia nggak ada PA+++ nya gitu. Harganya pun juga nggak jauh beda kok, sama aja. Karena terus terang ininya produknya ringan, jadi aku akan pakai terus walaupun juga agak sedikit
tricky ya untuk aplikasinya, tapi it's okay, no problem, karena bagi aku juga pakai sunscreen kan nggak ribet juga dan skincare juga nggak banyak juga. Tapi aku menurut teman-teman aku yang lain ya, yang aku lihat reviewnya di YouTube sih, mereka kalau di layering pakai produk lain kayak misalkan toner, toner, pelembab, kemudian juga dia pakai serumnya juga gitu ya. Mereka seringnya pilih, kalau aku sih enggak ya. Kalau di aku enggak. Aku kalau memang misalkan walaupun di layer tiap hari kayak gini aku enggak feeling. Yang aku feeling itu kalau memang misalkan kita telat ngeblendnya. Jadi kalau memang misalkan pas kita langsung pakainya, kemudian juga langsung di blend terus, itu sih nggak feeling. Tapi kalau dia kering, kering di salah satu bagian gitu, itu pasti feeling, biasanya di daerah-daerah yang cepet kering gitu ya. Kalau ada kan di muka itu ada daerah-daerah yang memang dia cenderung ke arah kering gitu ya. Nah itu biasanya cepat banget kering. Nah kalau nggak keburu ke blend itu biasanya dia peeling gitu. Tapi kalau aku sih nggak. Aku nggak ngerasain, walaupun di layer aku masih oke aja, masih fine banget menggunakan sunscreen Madame G. Oke, sekian dulu review dari sunscreennya Madame G ya. Kesimpulan aku sih ya, aku akan terus pakai ini karena memang tidak ada keluhan apapun selain memang kalau kita salah bakalan feeling. Tapi biasa aja sih, makanya jadi aku akan terus pakai. Kemudian buat teman-teman semua, kalau memang misalkan teman-teman semua lebih suka sunscreen yang lama atau yang baru, tolong tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Kemudian juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar aku bisa review produk-produk. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.